Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dan pelayanan firman pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sri Yuliati dari GKJ Sidoarjo. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari bersama berdoa. Bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Di tengah keprihatinan dan situasi yang tidak menentu ini, kami memohon belas kasihan-Mu di dalam kami bersama-sama akan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah hati di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam firman yang boleh Engkau tabur bagi jemaat-Mu di tempat ini, di keluarga kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus berkarya atas kami. Tuhan berfirman, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kemudian Lukas 24 ayat 13 sampai 35, tetapi saya akan mengambil ayat yang ke-30. Bunda Teresa pernah mengatakan, jika Anda tidak dapat memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. Begitu ada keinginan dan kerinduan untuk berbagi, segera itu lakukan. Tidak perlu menunggu kaya raya dan dapat memberi makan banyak orang baru beraksi. Begitulah kalimat motivasi yang mungkin pernah saudara-saudari dengar. Saudara-saudara, bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 mencatat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kemudian Lukas 24 ayat 30 mencatat percakapan Kleopas dan temannya ketika mengadakan perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan tersebut mereka ngudoroso, bertukar pikiran, mempercakapkan tentang kematian Yesus. Sosok yang selama ini diharapkan dapat menolong mereka dan membebaskan bangsa Israel, tetapi justru tidak berdaya, terpaku di kayu salib. Nampaknya mereka belum dapat move on dari masa lalu yang mengecewakan itu. Semua terjadi di luar ekspektasi atau apa yang mereka harapkan. Sehingga mereka tidak dapat atau tidak sadar bahwa Yesus yang sudah bangkit ikut berdialog dan berjalan bersama-sama dengan mereka menuju ke Emmaus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang dapat menjadikan masa lalu yang buruk menjadi sebuah pembelajaran atau peluang. Sebagian orang melihat masa lalu yang buruk sebagai hal yang mengecewakan, sehingga tidak menyadari bahwa apa yang telah difirmankan atau apa yang telah dikatakan Yesus menjadi sebuah kenyataan yang mestinya disambut dengan ungkapan rasa syukur dan sukacita. Perubahan besar sudah terjadi. Sudah tidak waktunya lagi mereka hidup dalam kekecewaan karena Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati dan berjalan bersama mereka. Setelah Yesus mendengarkan semua isi hati mereka, ayat 25 Yesus merespon, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Saudara-saudara, mengapa mereka disebut bodoh? Tidak mempercayai perkataan para nabi dan tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama mereka. Ayat 16, di situ dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan di situ sesuatu tidak ditulis dengan jelas. Apakah sesuatu itu? Jadi sesuatu itu bisa rasa sedih, rasa kecewa, rasa lelah karena mereka baru dalam perjalanan, rasa lapar, dan sebagainya. Tetapi pada ayat yang ke-30, ketika Yesus duduk bersama dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah dan memberikannya kepada mereka, baru mata mereka terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mata mereka terbuka dan sadar bahwa yang bersama-sama mereka adalah Yesus? Lukas 23 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dalam dua bacaan kita pada pagi hari ini ada kesamaan cara antara Kisah Para Rasul 2 dan Lukas 23 ayat 30. Berkumpul bersama, mengucap berkat, membagi-bagi roti. Ciri khas Tuhan Yesus inilah yang terbukti dapat menarik banyak orang dan membuat Kleopas serta temannya sadar bahwa ternyata yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Diperlukan kerjasama, diperlukan kesatuan hati, diperlukan ucapan-ucapan positif atau ucapan-ucapan berkat. Kemudian dinyatakan dalam sebuah tindakan, memberkati, membagikan roti. Itulah ciri khas murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan untuk segera move on, bangkit dari situasi yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Ambil bagian dan bekerja sama dengan siapapun untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan dan miliki bagi saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkannya. Tidak perlu menunggu dalam dapat melakukan sesuatu yang spektakuler atau yang viral. Segera bertindak, sekalipun menurut kalayak, urung pantes, ora pantes karena mungkin jumlahnya cuma sedikit. Apa yang tidak pantas akan dipantaskan oleh Tuhan. Jika itu kita lakukan dengan ketulusan hati dan dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan Mother Teresa, jika Anda tidak dapat memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, setelah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari menaikkan doa syukur dan syafaat kita, agar Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari menyatukan hati di dalam doa syukur dan syafaat. Nanti Bapak Ibu bisa menambah doa sesuai dengan pergumulan di keluarga Bapak Ibu masing-masing. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, dengan bersujud kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kepada kami firman yang menguatkan di tengah situasi kami pribadi lepas pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Sudah lebih dari 1 bulan kami bersekutu di dalam rumah kami. Kami tidak dapat bersama-sama berkumpul di dalam gereja. Tuhan berkatilah kami dengan iman yang teguh agar kami terus memberikan dan menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan.
agar di dalam pandemi virus COVID-19 ini kami tetap menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya di dalam Tuhan. Sekaligus kami menjaga pengharapan persekutuan kami di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk juga mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami, membantu mereka yang berkekurangan karena dampak dari virus COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mendoakan seluruh tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Kami mendoakan mereka di dalam pelayanan mereka agar setiap saat Tuhan melindungi mereka. Juga Tuhan memberkati pemerintah kami yang bahu-membahu beserta aparatur negara dalam memberantas atau membatasi persebaran virus COVID-19 ini. Kami mendoakan para medis, pemimpin-pemimpin kami di dalam negara ini agar Tuhan boleh berkarya, melindungi mereka di dalam segenap kebaikan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami Muslim yang beberapa hari yang lalu telah memulai ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tuhan memberkati di antara kami dengan kerukunan. Tuhan memberkati ibadah saudara-saudara kami ini agar dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap doa dan pengharapan kami umat beragama di negara ini membantu dan mendorong para medis, pemerintah Republik Indonesia di dalam membatasi persebaran virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tak akan tinggal diam. Tuhan akan memberkati kami ketika kami berseru memohon pertolongan-Mu. Kami berserah penuh keseluruhan warga gereja dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati dan menguatkan mereka. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.